Assalamualaikum Bapak Ibu yang luar biasa. Orang tua hebat dari anak-anak yang hebat di kelas 7G SMP Negeri 8 Semarang. Saya bersyukur dan berterima kasih buat Bapak Ibu semua yang sangat antusias dengan adanya etalase makanan pojok integritas. Karena begitu antusiasnya ibu-ibu semua ya di obrolan grup ya, nampaknya ini akan banyak makanan yang tersedia buat anak-anak sehingga tidak perlu khawatir lagi anaknya itu apa namanya keluhan gitu, kelaparan di sekolah gitu ya kira-kira ya. Tapi ya apa namanya kita berharap bahwa niat baik apa yang kita antusiasme yang besar ini justru tidak menambah atau tidak membuat anak-anak jadi terganggu gitu. Nah, saya membuat tulisan ini, saya membuat video ini supaya bisa menjadi pengingat bersama untuk kita sama-sama nanti di dalam proses pojok integritas ini, ya. Ini tercapai gitu tujuan ya. Nah, ini saya buat penjelasannya nih, deskripsi. Ya, etalase makanan pojok integritas ini adalah lemari etalase makanan untuk meletakkan makanan gitu ya yang dapat dibeli oleh warga sekolah di SMP Negeri 8 Semarang ya. Jadi yang diletakkan di situ adalah makanan ya Bapak Ibu ya. Dan etalase ini pengadaannya bersumber dari dana paguyuban orang tua siswa kelas 7G SMP 8 ya, tahun pelajaran 2022-2023. Jadi iuran kemarin yang kita lakukan gitu ya. Lalu apa tujuannya? Kita mesti ingat bersama tujuan utama ya, lemari etalase makanan ini untuk mendukung program sekolah ya. Jadi bukan untuk dagang ya, Bu. Bukan untuk niatnya cari untung atau bisnis gitu ya. Tapi lebih banyak kita mendukung program sekolah dengan maksud dan tujuan sebagai berikut. Ya, melatih siswa SMP ya, Negeri 8 ya, khususnya kelas 7G, ya, melatih ya siswa-siswa SMP 8 khususnya anak-anak kita di kelas 7G memiliki sikap integritas yang baik. Ya, ini tujuannya ya Bapak Ibu ya. Jadi tujuannya ini ya, latihan sikap integritas. Ya. Nah, bagaimana integritas itu ditunjukkan dari kejujuran mereka saat membeli makanan dari etalase. Mungkin pas tidak dijaga ya, atau enggak, memang nggak ada niatnya mungkin ya yang menjaga setiap istirahat dijaga gitu enggak ya, tapi mereka konsisten, mereka punya integritas, jujur ya. Itu yang tujuan utama. Tujuan yang kedua itu mengurangi kerumunan di kantin sekolah pada saat jam istirahat ya. Dan ini kenapa kok enggak boleh berkerumun? Karena kaitannya dalam rangka mencegah penularan virus COVID-19 yang walaupun menurun jumlahnya ya penularannya, tetapi tetap masih ada nih, kita mesti waspada. Nah, ini tujuan utamanya Bapak Ibu. Jadi kalau kita menyediakan makanannya nanti ya, Bapak Ibu menyediakan mananya, jangan berpikir dapat untung banyak begitu ya. Tetapi kita mendukung program sekolah. Sekali lagi, kita mendukung program sekolah ya, ini tujuan yang utama. Ada sih tujuan tambahan yang kalau saya boleh tuliskan ya pasti saya menuliskannya tujuan tambahannya, ini namanya tambahan Bapak Ibu, kalau nggak tercapai juga nggak apa-apa gitu ya. Melatih tanggung jawab siswa dalam pengelolaan bisnis sederhana, jadi ini tambahannya. Tapi kalaupun tidak ya mohon jangan ini ya. Artinya ini catatan nih Bapak Ibu, kalau nanti menyediakan, loh kok ora badi, wah lah kok tombok. Nah, ini mesti kita lihat tujuan utamanya kita memang bukan untuk cari keuntungan, tetapi kita mau mendukung program apa namanya sekolah, dan kita mau menyediakan makanan yang sehat untuk anak-anak kita pada saat di sekolah, karena sekolahnya kan dari pagi sampai jam 3 sore gitu ya. Nah, ini mesti yang kita ingat tentang tujuan Bapak Ibu ya. Tujuan ini jangan tujuan yang lain yang kita dahulukan. Kemudian untuk pengelolaan ya, etalase ini dikelola, status pemilikannya kenapa mesti jelas?
Ini karena nanti kaitannya siapa yang merawat gitu ya. Etalase makanan adalah milik paguyuban orang tua siswa kelas 7G yang dititipkan di sekolah dan dikelola bersama dengan anak-anak kelas 7G. Lah kok miliknya paguyuban bukan milik sekolah gitu ya. Nah, saya berpikir bahwa kalau misalnya nanti rusak, ya kita tidak mau membebani sekolah ya. Jadi ya harapannya kalau nanti ada kerusakan ya orang tua kita di paguyuban yang akan merawatnya gitu ya, artinya mencarikan bagaimana kalau ada rusak ya kita yang perbaiki dari dana paguyuban gitu ya. Kenapa gitu? Karena yang pakai kan anak-anak kita juga. Nah, makanya kita jaga ya, kita nanti kasih info, kasih pemahaman ke anak-anak, kita jaga bersama. Memang karena ada di sekolah tentu saja ya kita minta tolong juga untuk mungkin ibu wali kelas, Bu Hasanah atau bapak ibu guru yang lain ya juga untuk mengingatkan begitu, yang memberikan arahan. Nah, terkhusus untuk tata cara ini ya Bapak Ibu ya, tadi menyikapi di grup kayaknya begitu banyak semangat begitu ya. Nah, ini beberapa nih tata cara yang menurut saya perlu kita cermati bersama gitu ya. Yang pertama, yang dapat dijual di etalase itu hanya makanan, tidak boleh minuman. Lalu yang kedua, makanan yang dijual adalah makanan yang sehat ya Bapak Ibu. Ini definisi makanan sehat ini memang agak susah begitu ya. Tapi prinsipnya ya kalau itu bisa dimakan oleh anak-anak dan tetap sehat gitu, kira-kira ya. Tidak menjadi tambahan penyakit gitu ya, tidak menjadi sumber penyakit. Harga jual tiap makanan ya ini maksimalnya ya kira harapannya sih tidak lebih dari 5.000 per bijinya gitu ya. Kalau harga kulaknya atau harga pokok ya, harga pokoknya nah ini berharap sih tidak lebih dari 4.000 ya, ini harga pokok. Lalu jumlah setiap makanan yang di display untuk satu jenisnya ini maksimal mungkin 20 biji begitu ya. Ini usul saya, tapi nanti angkanya Bapak Ibu bisa revisi. Ya, tapi prinsipnya supaya tidak terlalu banyak juga ya, mungkin perlu kita batasi jumlahnya per item barang, setiap jenis makanan gitu ya. Lalu yang kelima, makanan dapat berupa olahan rumah atau produksi pabrik. Ya, snack kemasan artinya makanan umum, snack yang banyak dijual begitu ya, atau olahan artinya yang diproduksi oleh Bapak Ibu di rumah sendiri gitu ya. Nah, mungkin ini yang perlu diperhatikan supaya makanan tetap higienis, bersih dan sehat. Makanan olahan harus sudah dalam kemasan persatuan. Nah, ini kalau yang dibikin di rumah begitu ya. Kalau misalnya tadi ada pai buah, yaitu setiap painya sudah dimasukkan dalam plastik sendiri ya. Nah, misalnya nanti ada yang tahu bakso atau tahu bacem gitu ya. Nah, harapannya di displaynya itu tidak dipiring lalu ditumpuk-tumpuk banyak begitu, enggak, tapi per satu tahunya itu sudah dimasukkan ke dalam plastik. Jadi anak-anak nanti tinggal ngambil ini ya, satu plastik gitu ya, satu biji satu plastik sudah di dalam plastik. Jadi supaya makanannya tidak tersentuh banyak tangan gitu ya. Tapi yang disentuh hanya plastiknya saja. Nah, kira-kira ini kenapa perlu dibungkus satu-satu begitu ya. Baik misalnya ini tahu bacem, tahu bakso atau mungkin sate ya. Sate juga harapannya sudah di dalam plastik satu-satu. Jadi kalau nanti diambil anak itu sudah ada bungkusnya plastik begitu. Nah, ini harapannya bisa di display begitu ya, supaya bisa lebih higienis gitu. Jadi makanan itu tidak tersentuh banyak tangan gitu. Lalu yang ketujuh ya, ini Bapak Ibu nanti yang menyediakan makanan lebih baik juga memberikan catatan di situ ya. Jadi tidak hanya diberikan makanan dalam wadah begitu ya, tapi juga diberikan selipan catatan gitu ya, untuk diberikan ke nanti anak-anak yang akan mengelola pada hari itu, karena rencananya kan petugas piket hari itu yang akan menjadi penanggung jawab PIC ya, personal in charge gitu. Nah, nama penyedia ditulis, jenis makanannya apa, jumlah makanannya berapa, harga pokok atau harga kulaknya itu berapa.
Ini supaya jadi kalau memberikan udah ada catatannya ini. Jadi nggak anak-anak nggak perlu bertanya lagi ini dari siapa gitu ya. Nah, jika ada orang tua yang akan menitipkan, nanti jadi kalau ada Bapak Ibu yang akan menitipkan, akan menyediakan, nah ini saya berharap ada dikoordinir oleh satu orang. Cuma saya belum tahu ini namanya siapa ini. Apakah Bu Kasana sebagai wali kelas atau salah satu dari kita orang tua yang akan menjadi koordinator begitu ya. Kalau tadi ada pembicaraan juga disepakati menu hari Senin A B C D E. Nah, begitu ya. Nanti menu hari Selasa EFGH. Jadi Senin Selasa itu ada variasi misalnya gitu ya. Tidak sama melulu. Atau juga mungkin beberapa sama, tapi hari berikutnya berbeda. Nah, ini siapa yang ngatur variasinya? Ini saya berharap ada satu orang yang mengkoordinir untuk itu. Nah, ini bayangan saya kalau itu benar-benar kotak etalase itu pojok integritas begitu kan, berarti kan tidak ada yang jaga, berarti ya setiap warga sekolah jadi boleh beli, dari kelas lain juga boleh beli. Lalu uangnya nomor 2 ini uangnya ditaruh, harapannya adalah uang pas yang dipakai, jadi tidak perlu kembalian begitu ya, sesuai dengan harga makanan dimasukkan dalam kotak uang. Jadi ada disediakan kotak uangnya, dan jika ada kembalian juga dapat mengambil sendiri di kotak itu ya, sesuai dengan nilai kembalian dari harga makanan. Nah, ini harapannya ya, ada ini kalau yang saya bayangkan tentang tata cara pembelian ya, untuk karena kejujuran tadi. Lalu yang ketiga, PIC setiap hari yang merekap data makanan dan keuangan adalah anak yang bertugas piket hari tersebut. Nah, tentu saja karena di sekolah ini juga kaitannya, mungkin saya pasti gitu ya, akan tidak pasti akan merepotkan bukan ya, atau pasti akan terkait dengan Ibu Wali Kelas, ini Bu Kasana. Jadi mohon bimbingannya nanti ya, kerjasama dengan Ibu Wali Kelas untuk pengelolaannya. Nah, ini nomor 4 nih kalau tidak salah saya ingat gitu ya, mungkin saya salah juga, bagian keuntungannya 20% dan 80% untuk kas gitu ya. Nah, ini 20% untuk mendukung program sekolah atau 80%. Ini kalau saya tidak salah ya, tapi kalau salah saya mohon maaf. Bapak Ibu, ini tadi kira-kira gitu ya, supaya kita punya pegangan ya, panduan gitu ya, berkaitan dengan tata laksana etalase makanan yang diharapkan bisa menjadi pendukung pojok integritas yang dicanangkan, diprogramkan oleh sekolah SMP Negeri 8 Semarang, di mana anak-anak kita sedang belajar saat ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya. Ini usulan, jadi komentar dan masukan dipersilahkan, bisa langsung saja. Terima kasih Bapak Ibu. Tetap semangat, tetap sehat, dan terus berkarya yang terbaik untuk anak-anak kita.